Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Yes, apa kabar nih? Baik-baik ya, semoga selalu dalam keadaan sehat. Episode kali ini aku akan menemani kalian di podcast program Yes. Nah, hari ini aku ditemani oleh seorang petani milenial yang keren banget. Kenapa keren banget? Soalnya dia berasal dari ibu kota negara Indonesia, yaitu DKI Jakarta. Kita sambut dulu nih, Bang Ijal. Halo. Bang Ijal kan dari Jakarta nih. Iya. Aku punya pantun. Wih, keren ya. Pantunnya gini nih. Gimana? Jalan-jalan ke pantai bareng orang tua. Cakep. Perginya lewat jalan raya. Cakep. Apa kabarnya nih petani Jakarta? Semoga selalu sehat dan berbahagia ya. Keren pantunnya. Bisa- Boleh dong saya balas dong. Balas dong. Iya, boleh. Beli sendal dalam terminal. Cakep. Pilih-pilih di dalam kaca. Kenalin, saya Rijal, petani milenial, salah satu petani dari DKI Jakarta. Keren. Bang Ijal. Iya, Emang ya kalau pantun mah cocok banget ya. Emang ya sama orang Betawi. Asli Betawi, Bang? asli dari Betawi, dari Jakarta. Oh, asli Betawi. Kesibukannya apa, Bang Ijal? Kesibukannya masih bertani, walaupun kita di Jakarta tapi masih bisa bertani ternyata. Gitu ya. Bertaninya itu apa sih kalau di Jakarta? Saya fokusnya di pembibitan alpukat dari DKI Jakarta karena melestarikan sumber daya genetik dari Jakarta. Gitu. Oh, alpukat Jakarta saya tahu nih. Ya, Kalau ada kayaknya namanya nih alpukat Miki, betul? alpukat Biki atau alpukat Cipedak. Aku penasaran nih, gimana ceritanya anak muda di Jakarta, kota metropolitan, Iya. bisa terjun ke dunia pertanian. Cerita dong. Iya, awalnya memang hobi ya. Hobi, kemudian pendidikannya juga di sekolah pertanian awalnya. Iya. Di sekolah pertanian? Iya dong. Di mana itu? Sekolah pertanian satu-satunya di Jakarta. Ada ya? Ada dong. Oh, di mana boleh cerita nggak tuh? Sekarang namanya SMK Kali aja 63. Dulu Sobat Yes, ada yang tertarik untuk melanjutkan sekolah pertanian di Jakarta kan? Ternyata ada sekolah pertanian di Jakarta ya? ada dong. Dulu namanya SPP SPMA. Sekolah Pertanian Pembangunan. Sekarang jadi SMK 63. Oh gitu. Gitu Kak. Jadi saya tertarik sekolah di situ. Kemudian karena memang latar belakangnya hobi, walaupun lahannya nggak banyak, tapi kita berupaya untuk membuat Jakarta itu lebih hijau gitu. Dan lain itu peluangnya pasarnya lebih banyak di Jakarta ternyata Kak. Oh gitu. Pasarnya lebih banyak dan permintaannya luar biasa di Jakarta. Karena banyak orang yang sibuk rutinitas kantoran, mereka butuh healing tuh. Nah di pertanian lah mereka bisa mencurahkan tuh, bisa sejenak melupakan kegiatan sehari-harinya. Nah tapi pertanyaannya nih gini, menguntungkan nggak tuh Wih, di Jakarta yang tadi katanya nggak luas ya? Berapa sih nggak luasnya itu dan itu menguntungkan nggak? kalau dibandingkan dengan teman-teman di daerah memang nggak luas ya, tapi kalau di Jakarta luas juga, 1.000 meter persegi saya. Oh itu luas dong kalau di Jakarta mah ya. 1.000 meter persegi dan awalnya saya pikir itu nggak menguntungkan, tapi ternyata itu menguntungkan dan yang paling penting itu menyenangkan. Oh jadi menguntungkan dan Dan menyenangkan ya? menyenangkan, gitu. Jadi kalau persepsi orang pertahanan itu tidak menguntungkan itu salah. Ini sudah dibuktikan sendiri sama Bang Ijal. Ya betul. Malah di Jakarta pula ya. Dan salah satunya keunikan bertani di Jakarta itu bukan hanya sekedar entrepreneur, tapi entertain. Nah banyak teman-teman artis, teman-teman media yang kayaknya kepo gitu ke dunia pertanian. Nah kita di Jakarta punya peluang itu. Oh gitu. Jadi entertain itu maksudnya semacam wisata gitu atau gimana? Iya, banyak teman-teman artis yang liputan ke pertanian. Kemudian banyak adik-adik kecil yang belajar tentang pertanian atau edukasi pertanian. Itu kan entertain tuh. Kemudian juga banyak dari teman-teman yang baru kenal itu merasa nyaman gitu di dunia pertanian. Kenapa kita nggak bisa nyiptain itu di Jakarta walaupun peluangnya kecil, tapi pasarnya besar kan bisa kita upayakan gitu kan ya. Pemasarannya sampai kemana aja Bang? Pemasaran bibit alpukat Cipedak itu alhamdulillah dari Aceh sampai Papua Barat sudah kita jelajahi ya. Sudah kita kirim. Dan selama pandemi kemarin di luar dugaan sudah tersebar 50.000 bibit ke seluruh Indonesia.
50.000 bibit ke seluruh Indonesia. Dari perkebunan kami aja, dari pertanian kami. Oh, ternyata memang ya pasarnya ada yang Pasarnya menguntungkan, luar biasa. Tapi ini eh, Bang Ijal nih pakai rompi, yes, bisa diceritakan nih? Ada Nah, apa ini? Sebagai apa ini? Jadi- Boleh dong ceritain ke Sobat Yes semua? teman-teman Sobat Yes, jadi karena kita mengusahakan pertanian, kemudian juga ada memiliki keuntungan di bidang pertanian, usaha pertanian kita, jadi kita masuk ke dalam seleksi Young Ambassador tuh waktu itu. Kemudian dari situlah kita bisa mengedukasikan ke teman-teman muda lainnya supaya berusaha tani itu menguntungkan dan menyenangkan. Jadi Bang Ijal ini terpilih menjadi salah satu yang ambasador agriculture program Yes ya. Tuh Tahun berapa tuh Bang Ijal? tahun 2023. Tahun 2023, berarti tahun ini ya. Tahun ini. Oh gitu, iya, karena memang cocok banget nih Bang Ijal nih menyabet apa namanya tuh yang ambasador. Jadi ini ya lolos seleksi ya. Lalu seleksi. Keren banget. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Ijal nih. Keren banget dia sudah menjadi yang ambasador agriculture program Yes. Apa nih manfaat yang Bang Ijal dapat nih setelah menjadi yang ambasador agriculture program Yes? Banyak banget ya. Sebelumnya awalnya kita nggak tahu nih pada saat mau gabung ke Young Ambassador apa sih manfaatnya gitu. Tapi setelah saya masuk menjadi Young Ambassador di tahun 2023 bulan Maret waktu itu ada beberapa hal yang mungkin saya dapatkan dari Young Ambassador. Salah satunya kita menambah relasi dan teman-teman di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah bisa menjalin silaturahmi. Kemudian edukasi kita nggak sebatas di wilayah kita aja tuh. Jadi ada teman-teman di daerah-daerah, ya kita bisa menjangkau itu. Dan yang paling penting privilege-nya, value-nya naik nih di media sosial nih gitu kan. Jadi kita nggak hanya memasarkan diri sendiri, personal branding, tapi kita juga dipublish oleh Kementerian Pertanian. Oh gitu. Jadi sebagai yang ambasador Bang Ijal juga melakukan resonansi seperti itu ya? Pastinya dong, itu tugas utamanya memang melakukan resonansi ya. Gitu. Salah satunya dari kegiatan Yes yang pernah saya lakukan adalah menjangkau IA Goes to Campus. Jadi kampus-kampus pertanian itu kita datangi ternyata sejalan dengan program kampus, ternyata adik-adik kita yang di perguruan tinggi itu jurusan pertanian, mereka butuh figur ternyata. Mereka butuh figur untuk setelah lulus dari kampus mau ngapain nih. Nah kita hadir di situ dari program Yes atau Young Ambassador memberikan motivasi kepada mereka. Gitu, keren ya, tepuk tangan lu dong Sobat Yes. Pokoknya nih keren banget sih. Yang paling aku tuh yang bikin aku terkesima adalah Bang Ijal ini masih muda, terus punya usaha yang keren dan juga dari ibu kota negara Indonesia. Jadi bisa membuktikan oh ternyata urban farming itu benar-benar menguntungkan. Bisa loh ternyata kita. Dari urban farming itu justru malah kita kan punya konsep small is beautiful ya. Yang kecil, Gimana tuh maksudnya tuh Bang? yang kecil yang indah gitu. Buat orang kepo, kok ada sih petani di Jakarta, apa menguntungkan atau enggak? Kemudian lahannya di mana? Gitu. Dan alhamdulillah yang saya lakukan dengan miniatur pertanian di Jakarta itu bisa mengembangkan ke daerah-daerah. Contohnya dari penjualan atau usaha tani bibit alpukat itu, saya bisa berinvestasi di Bogor itu sekitar 5.000 meter tuh dari hasil penjualan bibit itu. Wow. Wow gitu ya, Mas, sekali lagi biar wow gitu terkejut. Iya. Jadi bisa berinvestasi tanah seluas 5.000 meter ya. Ya, Emang keren banget nih. itu patut kita syukuri tuh, patut kita sampaikan kepada teman-teman bahwa di dunia pertanian itu menjanjikan loh. Iya benar-benar. Keren. Karena sudah terbukti oleh Bang Ijal. Nah terus Bang Ijal, apa tuh namanya? Kenapa Bang Ijal memilih alpukat Oh iya, komoditasnya? yang pertama karena memang alpukat Cipedak ini sumber daya genetik dari Jakarta. Pohon induknya dari Jakarta. Itu wajib kita lestarikan nih, saya sebagai warga Jakarta. Yang kedua adalah potensi alpukat ini ke depan itu jadi buah yang diminati oleh semua orang, bahkan semua usia tuh bisa makan buah ini. Kalau durian kan mohon maaf anak balita tidak bisa makan. Atau manula atau punya penyakit tertentu tidak bisa makan durian. Tapi alpukat dari mulai balita sampai dewasa sampai manula dia makan buah alpukat.
Itu selain daripada alpukat ini punya banyak manfaat, cuannya juga ada ternyata. Gitu ya. Jadi Iya. kalau ingat alpukat, ingat Bang Ijal jadi nih kayaknya nih. Iya ya, jadi branding ke situ ya. Aku kepo juga nih Bang Ijal. Mm-mm. Dari tadi kan kita udah ngomongin yang enak-enak nih, yang keren-keren ya. Tapi Iya. aku penasaran nih, pasti dari orang yang sukses itu pasti ada cerita yang gak enak-enaknya juga nih. Mungkin hambatannya atau kendalanya. Boleh dong sharing nih. Iya, di samping success story ya, ternyata ada gagal story juga kan ya. Jadi kalau bicara masalah hambatan atau kegagalan, itu kita temui di awal memang. Untuk di awal itu yang pertama itu untuk lahan ya. Untuk lahan dan meyakinkan keluarga bahwa usaha ini masih menjanjikan, kan kita harus presentasi dulu ke keluarga. Kenapa bertani gitu di Jakarta, kenapa nggak sektor lain, karyawan dan segala macamnya. Dan itu saya lihat, saya buktikan melalui pengamatan saya tuh peluangnya di Jakarta itu sangat banyak ternyata. Itu yang kedua, pasarnya menjanjikan. Pasarnya menjanjikan, tapi pasti ada kendala ya tadi. Kendalanya itu yang saya rasakan paling berat itu di awal. Pada saat langkah pertama itu pasti jatuh bangun, terutama cari pasar. Kemudian juga kendala teknis seperti pembibitannya belum mahir, pengirimannya. Kemudian ada pada saat pengiriman trial error gitu kan, ada komplain. Nah itu dari pelajaran-pelajaran itu tuh kita bisa terbiasa jadinya, bisa punya solusi. Pernah satu kasus kita kirim ke Sulawesi, itu pengiriman kita rusak sampai dengan tujuan karena lebih dari 2 minggu. Nah itu kita ganti tuh kerugiannya si konsumen kita ganti lagi, ditawarin tuh mau bibit atau mau uang gitu. Kalau bibit ya kita pengiriman ulang dengan ongkos kirimnya di cover sama dia lagi. Nah, sampai kedua gagal lagi ternyata, karena memang pengiriman ke sana itu lebih daripada 2 minggu. Ternyata daya tahan pengiriman itu nggak boleh lebih dari 2 minggu. Nah ketiganya kita ganti dengan uang. Sampai saat itu si konsumen itu beranggapan, wah ternyata ini nggak kaleng-kaleng loh. Wah ini ternyata di cover loh, bener loh gitu, amanah loh gitu. Dan dari situ mereka merekomendasikan. Kayak gitu, awalnya pasti banyak kendala kita di situ. Emang ya, jadi after salesnya ya, jadi Iya, pelayanan setelah itu juga barang sampai ya. untuk kepercayaan customer ya. Iya, jadi timbulnya trust Kak. Dia percaya konsumen. Bahkan untuk transaksi di luar kemampuan kita, misalkan kita cetak 1.000 sampai 3.000 bibit. Ketika dia pesan 4.000 bibit, dia minta inden. Dia mau nunggu gitu untuk produksi kita 3 bulan ke depan ya Pak. Gitu. Itu mau. Pada saat awal kita ketemu kayak gitu. Karena dia percaya. Jadi dari pertama sudah ada keluarga yang mulai ini bener nih, Ijal milih langkah ini nih gitu. Terus kemudian kendala-kendala dalam teknis pengiriman segala macam. Tapi apa yang membuat Ijal tetap bertahan gitu? Saya lihat peluangnya banyak teman-teman yang muda yang belum tertarik. Itu salah satu yang membuat saya bertahan adalah harus ada figur nih, harus ada yang sukses pertanian di Jakarta supaya menjadi barometer teman-teman di DKI Jakarta. Oh iya keren juga ya jadi petani. Gitu, punya hasil loh, menguntungkan dan menjanjikan. Nah itu memang harus ada figur untuk dicontoh teman-teman kita. Sampai saat ini sudah banyak teman-teman yang memang awalnya itu nggak yakin usaha pertanian, tapi ketika melihat yang saya jalankan itu dan menghasilkan, teman-teman mau tuh diam-diam tuh mereka ikut kegiatan kita dan menjadi mitra. Banyak juga teman-teman kampus itu yang menjadi reseller. Itu dia punya medsos, mereka dagangin tuh. Gitu. Ya kita belajar untuk bermitra dengan teman-teman kampus. Jadi ini ya, penjualannya juga nggak langsung konsumen ya, tapi juga ada yang lewat reseller ya. Ada. Ya. Jadi
Keren sih emang nih cara penjualannya nih. Sama teman-teman kamu juga dibantu ya. Iya. Ada lagi gini Kak, yang saya pasang itu di strategi pemasaran saya ada 5 segmentasi pasar sebetulnya. Apa itu? Yang pertama itu kami menjajakan kelas konsumen langsung. Konsumen langsung itu datang 1, beli 1, 2 itu kami layani. Yang kedua kategorinya segmentasinya itu adalah konsumen hobi. Kelas hobi itu dia punya permintaan yang macam-macam. Misalkan ya saya pengen yang udah langsung berbuah, nggak mau proses, itu kan kelasnya hobi. Itu kan kelas khusus tuh. Harganya lumayan tuh. Itu kita bisa. Pintar dia melirik peluang. Iya ya. dong. Yang ketiga ada pasar Pemda. Pemerintah daerah tuh biasanya punya kebutuhan. Dari anggaran mereka membagikan kepada warga-warga. Dan itu biasanya kalau kita punya mengikuti prosedur dari pemerintah, kita bisa diikutin lelang tuh. Jadi bibit kita itu masuk untuk anggaran pembagian bibit misalkan ke daerah. Nah yang keempat, ini segmentasinya pasar pekebun. Di mana kita gabung di komunitas itu ada namanya komunitas pekebun alpukat. Satu orang itu bisa punya luasan 1 hektar katakanlah 10 hektar. Kalau populasinya 1 hektar itu 400 pohon ya. Kalau 10 hektar berarti 4.000 pohon loh. Gitu. Kalau 4.000 pohon kita habis loh diserang ataupun diserap oleh teman-teman pekebun. Nah yang kelima yang gak kalah saktinya nih ada pasar edukasi. Nah teman-teman yang kelas-kelas SMA, teman-teman yang SMP itu butuh edukasi tuh. Apalagi kemarin mahasiswa tuh banyak yang butuh edukasi tuh. Nah kelima-limanya kami kemas di media sosial dong. Keren. Iya. Apa medsosnya? Medsosnya ada Facebook, YouTube sama Instagram. Jadi kalau yang mau order gitu ke medsosnya ke apa Instagramnya menghubunginya? Instagramnya ada Peralpuketan Duniawi. Oh, Peralpuketan pakai E. Iya, Peralpuketan Duniawi. Karena di akhirat kita belum tahu. Belum ada orang dalam nih. Iya, jadi Iya. siapa tahu nih sobat ya ada yang butuh bibit alpukat kan? Oh iya dong. Langsung cus ke IG ya. IG-nya. Apa yang ingin Bang Ijal sampaikan ke generasi muda, terutama sobat Yes nih, Ya. agar bisa berkontribusi juga di sektor pertanian? Saya berharap teman-teman muda itu nggak lagi melihat dari sisi sebelah mata tentang pertanian ya. Mungkin dilihat dari hitungan-hitungan, kemudian dari peluang-peluang. Tapi lihatlah dari kelestarian lingkungan, kemudian lihat juga dari passion. Nah petani itu harus punya passion. Petani itu harus punya stylist gitu. Jadi petani itu harus punya gaya dan itu memang bukan kaleng-kaleng. Oh ini kelihatan emang ini punya gaya, petani punya gaya nih. Tuh pakai topi keren, pakai kacamata juga. Iya, jadi emang figur-figur petani muda itu harus ditonjolkan. Jangan malu jadi petani, siapa takut jadi petani yang sehat, jadi petani yang pintar untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya. Keren, tepuk tangan lagi dong. Bang Ijal, kita udah di penghujung acara nih. Iya nih. Coba kasih closing statement dong buat generasi milenial tapi pakai pantun nih. Baik ya, pakai pantun ya. Oke, pantun. Baik. Di atas papan, di bawah papan. Cakep. Minum kelapa muda di waktu pagi. Cakep. Budaya pertanian harus kita lestarikan. Kalau bukan kita yang muda, siapa lagi? Cakep. Nggak mau kalah. Aku Iya mau dong. Punya ya? Punya dong. Harus. Gimana? Pak Rian, burung cendrawasih. Cakep. Pak Rangga punya burung merpati. Oke. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai kita berjumpa lagi. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya, Sobat Oke. Yes, yang sudah nemenin kita dari awal podcast ini ya. Sampai Iya. jumpa di episode selanjutnya. Saya dan Bang Ijal undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.